Bisa diikuti? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Bisa difahami teman-teman? Coba, mana nih responnya? Kita lihat apakah teman-teman sudah paham atau belum. Boleh komen ya. Nah, saya izin teman-teman untuk aktif di kolom komentar. Paham? Jelas? Insya Allah? Oke, baik. Kita lanjutkan. Bismillah ya. Nih. Oke, selanjutnya kita kembali ke dalam ayat. Mana ayatnya? Mana? Masya Allah. Mana ayatnya? Nih, oke. Jadi H besar dilafalkan bukan dari dada, tapi dari aqsal halqi, atau bahasa kitanya adalah pangkal tenggorokan. Ya, nih saya izin tulis biar teman-teman bisa screenshot. Ya, dari pangkal tenggorokan. Oke, sip. Jelas ya? Nah, baik. Sekarang kita lihat H besarnya dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, itu disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat dhammah ya. Nah, ini namanya adalah harokat dhammah. Oke, huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf atau disebut dengan harokat dhammah, maka kita harus baca dengan vokal u huruf tersebut. Maka H besarnya nggak kita baca hi karena bukan kasroh, nggak kita baca ha karena bukan fathah, tapi kita baca hu karena berharokat dhammah, dibaca dengan vokal u. Oke, sip. Sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Ya, ngaji kita akan sempurna pelafalan artikulasi kejelasan a i u-nya jika disempurnakan, namanya istilahnya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat dhammah itu dilafalkan dengan cara mm. Nah, udah pada paham nih ya, udah pada tahu nih itu ya, di kolom komentar mm. Ya, apa itu mm? Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya. Ya, tanpa terkecuali huruf hijaiyah apapun, tanpa terkecuali ketika dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, yaitu harokat dhammah, dibaca dengan vokal u, maju mulutnya. Jangan malas, jangan jaim, jangan malu, jangan sampai menganggap aduh kalau saya harus monyong-monyong jadi nggak ganteng, nggak cantik, nggak masalah asalkan bacaan kita ganteng dan cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, maka dilafalkan maju bibirnya. Ya, maju bibirnya. Oke. Alladzi hum maju. Jangan malu-malu, maju hu. Ya. Alladzi hum fi. Jadi bukan hanya sekedar alladzi hum, bukan hum tapi hum. Maju bibirnya. Ya, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Setiap huruf berharokat dhammah, bervokalkan u, tidak akan pernah sempurna illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan bibir kita. Hu. Faham? Jelas? Ajib. Kita lanjutkan kembali, ya. Oke, jelas nggak teman-teman? Sedikit-sedikit, step by step. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid, kita akan bahas pelan-pelan. Ayo, paham? Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, bismillah. Nah, selanjutnya, ya. Di sini kita lihat hu-nya berjumpa ada huruf berikutnya. Ya, saya izin zoom sedikit ya. Seret. Nah, ini huruf apa teman-teman? Kita bahas dulu ini huruf apa nih? Ini namanya adalah huruf mim. Ya, huruf mim dilafalkannya caranya seperti apa? Persis seperti melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai, ya. Oke. Nah, mimnya dalam kondisi sukun atau mati, maka dibaca hum. Oke. Nah, selanjutnya, ya teman-teman sekalian, saya izin zoom out dulu sedikit. Nah, selanjutnya kita lihat di sini mim sukunnya berjumpa dengan huruf fa. Nah, kira-kira pertemuan antara si biru dengan si hijau, apa nama hukum tajwidnya? Pertemuan antara mim sukun dengan fa, kira-kira terdapat hukum tajwid apa? Bagus, ya. Disebut dengan hukum tajwid, namanya adalah izhar syafawi. Nah, kita akan tulis dan teman-teman bisa simak baik-baik.
Ketika teman-teman menemukan mim sukun dengan fa, itu nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Bismillah. Nih, izhar syafawi masuk ke dalam bab mim sakinah. Mim sakinah itu artinya mim sukun, ya, atau mim mati. Ya. Nah, di dalam bab mim sakinah dibagi menjadi 3 hukum tajwid. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada izhar syafawi, ya. Ikhfa syafawi adalah mim sukun yang menghadapi huruf ba. Ulang. Ikhfa syafawi adalah mim sukun menghadapi huruf ba. Berarti huruf ba, huruf ba, udah masuk ke hukum tajwid ikhfa syafawi. Oke, selanjutnya ada idgham mimi, ya. Mim sukun menghadapi huruf mim. Oke, berarti huruf mim udah masuk ke idgham mimi, huruf ba udah masuk ke hukum tajwid ikhfa syafawi. Sisanya kemana? Masukin ke izhar syafawi. Izhar syafawi adalah mim sukun menghadapi selain ba dan mim. Ba dan mim sudah masuk ke hukum tajwid ikhfa syafawi dan idgham mimi. Fahami dulu sampai sana secara keadaan. Faham? Faham nggak? Fahami dulu sampai sana secara keadaan. Jelas? Ajib? Mantap? Siap? Lanjut? Sip. Ya? Oke. Faham? Baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kita cek dulu tadi dalam ayat, betul nggak? Ya, itu izhar syafawi. Iya betul, izhar syafawi. Mim sukunnya menghadapi mim dan ba nggak? Tidak, karena dia bertemu dengan huruf fa. Maka patutlah dia disebut dengan izhar syafawi. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kita lanjutkan kembali. Izhar syafawi itu seperti apa cara bacanya? Oke. Nih, izhar syafawi. Kenapa dinamakan izhar? Ya, kenapa dinamakan izhar? Kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Izhar itu artinya adalah jelas. Ya. Oke. Kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim makhrajnya keluar dari syafawi. Syafatain, 2 bibir, syafatain, syafawi. Nah, paham? Faham itu apa sejarahnya huruf izhar. Gitu ya. Jadi izhar syafawi itu pertemuan mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara bacanya dibaca jelas dari bibir. Izhar syafawi. Ya, oke. Dibaca jelas dari bibir. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Nih, ya. Perhatikan. Izhar tadi artinya adalah jelas. Oke. Syafawi artinya adalah bibir atau kedua bibir, syafatain. Maka apa yang harus dibaca jelas dari bibir? Mim sukunnya dibaca jelas dari bibir. Nah, gitu. Maka ketika kita lafalkan, ya, dibaca jelas dari bibir. Perhatikan. Alladzi hum fi. Ya, oke. Ini saya zoom lagi nih. Nih. Sama nggak? Hum fi. Terima kasih topik kobonya Bunda Nur Aini. Alladzi hum fi. Faham? Jelas bunyi mimnya? Dari mana? Dari bibir. Izhar syafawi. Oke, sip, jelas. Ajib, lanjut. Sip, kita lanjutkan ya. Gitu, kita lanjutkan. Silahkan difoto dulu ya. Kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, rasa ini ada kebaikan, silakan. Kalau ini penting, silakan difoto. Kalau ini penting ya, takutnya teman-teman nanti lupa, boleh diikhtiarkan sambil difoto. Silahkan ya. Oke, sudah? Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, maaf, belum selesai. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan izhar syafawi. Apa kesalahannya? Jangan sampai teman-teman, yang pertama, memantulkan bunyi huruf mim. Hum fi itu salah. Ya, nggak boleh memantul karena mim tidak memiliki sifat kolkolah, nggak punya sifat kolkolah, maka jangan sampai dipantulkan. Hum fi, nggak gitu, ya, oke, sip. Selanjutnya, jangan sampai teman-teman melafalkan mim sukun di sini dibaca, putus suaranya, ya, banyak yang melafalkan kayak gini, alladzi hum fihi. Jadi kayak ada hentakan di mim dan terputus antara am dengan fi, nggak boleh. Ya, gitu. Alladzi hum fihi nggak boleh.
Paham nggak? Maksudnya putus suara. Antara em dengan fi-nya ada jeda hening, ada jeda suara. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, karena ya maaf. Karena mana nih? Mana asyafatain. Nah, ya maaf. Karena ada nggak di sini? Ya nih, karena huruf mim itu punya sifat, berbagai macam sifat. Salah satu sifatnya adalah nih. Salah satu sifatnya adalah tawasud. Ya, apa itu tawasud? Apa itu tawasud? Tawasud itu artinya adalah pertengahan. Baini atau nama lainnya bainiyah. Bainiyah itu di antara, pertengahan di antara apa? Apa yang pertengahan suaranya? Maksudnya gimana Bang tawasud itu? Oke, nih, maksudnya pertengahan itu seperti ini. Ya, nih. Tawasud. Ya, tawasud itu dia berada di tengah-tengah. Ya, antara rokhwah wasyiddah. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Tawasud itu dia berada di antara rokhwah yang artinya mengalir suara, ya, mengalir suara, dan di antara syiddah, tertahan suara atau tidak mengalir. Maka tawasud kalau di tengah-tengah itu mengalir atau tidak, dia hanya sedikit tertahan, tapi juga dia tetap sedikit mengalir. Jadi tidak betul-betul syiddah, tidak betul-betul tertahan. Maka kenapa huruf mim tidak boleh terputus? Karena dia sifatnya bukan syiddah, bukan tertahan, tapi masih sedikit mengalir suara. Maka ketika dilafalkan, ya, alirkan sedikit bunyi emnya, tapi ketika dialirkan jangan disertai dengan pantulan, ya. Alladzi hum fi. Nah, jadi hum fi ngalir sedikit, hum fi. Jadi bukan hum fi atau hum fi. Nah, gitu ya. Paham? Silakan difoto. Nih izhar syafawi nih. Ya, beserta dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun pada kondisi izhar syafawi. Ajib ya. Ajib nggak nih? Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah, selanjutnya ini saya izin hapus dulu ya. Oke, ya. Kita akan masuk ke huruf fa. Ya. Kita akan masuk ke huruf fa. Oke, huruf fa, banyak orang melafalkan huruf fa, kelirunya seperti apa? Dilafalkan tidak tepat, ya, dan akhirnya merubah menjadi seperti huruf P pada abjad alfabet. Maka ini adalah tetot, ini adalah keliru. Ya, huruf fa tidak boleh dibaca alladzi hum fihi. Enggak boleh pi. Ya, tapi fi. Oke, kita bahas kenapa huruf fa sering tertukar dengan huruf P, ya. Baik, kita akan izin bahas. Oke, kita lihat ya. Nah, huruf fa. Nih. Huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P. Kenapa bisa? Karena fa-nya dilafalkan tidak sesuai dengan makhraj. Oke, kita ulang. Apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, fa tempat keluarnya dari mana? Kita tinggal geser, sret. Nah, ya, huruf fa makhrajnya keluar dari batunus syafah. Ya, wa min batunus syafah fal fa ma'atrafis thanayal musyrifah. Artinya apa, Bang? Ini surah An-Naba, ya. Ini lihat ada judulnya, bedah tajwid An-Naba. Oke. Batunus syafah itu artinya apa? Perut bibir bawah. Apa yang disentuhkan ke perut bibir bawah? Ya. Ujung gigi seri atas menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Ujung gigi seri atas menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Batunus syafah artinya perut bibir bawah. Oke? Ya, perut bibir bawah itu bagian yang mana? Nih, ya, kita lihat ya ilustrasi gambarnya. Nih, ya. Jadi ujung gigi seri atas kita itu ditempelin ke bibir bawah, tapi harus jelas. Bibir bawahnya bibir bawah bagian yang mana? Apakah bibir bawah bagian yang luar atau bibir bawah bagian dalam? Nah, yang disebut dengan perut bibir adalah bibir bawah bagian dalam yang bahasanya yang berwarna ungu di sini. Ya, yang berwarna ungu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini dengan menyentuhkan ujung gigi seri atas dan bibir bawah bagian dalam, maka dia akan mengeluarkan salah satu sifat yang khas dari huruf fa, yaitu adalah sifat hams. Hams ini artinya mengalir nafas. Ya, maka ketika melafalkan fa dan tepat pada makhrajnya, maka dia akan mengalirkan nafas. Ya, fa fi fu baf. Tuh, dia ngalir nafasnya. Ya, kalau tepat teman-teman melafalkannya seperti ini.
Nah, baik, saya izin contohkan teman-teman sekalian. Ya. Fa fi fu baf fa fa. Nah, ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basah. Kalau nempelnya tepat, otomatis pasti sifat hamsnya, mengalir nafasnya akan keluar. To, fa, fi, fu, baf, gitu. Ya, fa, fi, fu, baf, af. Gitu. Paham? Jelas? Biar kita ngajinya nggak asal. Biar kita ngajinya bukan hanya asal merdu, asal lancar. Kan, yang kita cari bukan merdu dulu. Yang kita cari bukan lancar dulu. Yang kita cari tartil dulu. Karena itu perintah Allah. Ya, oke, sip. Paham? Jelas? Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi seperti ini cara melafalkan huruf fa. Ya, nah sekarang kita praktekkan ke dalam ayat. Oke, nih, maka dilafalkan dalam ayat. Alladzi hum fi dijelaskan fi-nya ya, fi. Nah, banyak orang melafalkan fa itu kenapa berubah jadi huruf p? Karena yang nempelnya salah. Ya, karena yang nempelnya bukan seperti ini. Tapi yang nempelnya apa? Bibir atas dan bibir bawah. Jadinya seperti ini. Pi. Bukan bibir atas dan bibir bawah yang menempel. Pi enggak, tapi fi. Ya, oke, sip. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah, kita lanjutkan ke dalam ayat. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Boleh komen di kolom komentar ya. Apakah sudah jelas? Sudah mantap? Sudah ajib? Sudah faham? Step by step, pelan-pelan. Baik, faham. Selanjutnya ya, kita lanjutkan kembali ya. Jadi bukan dibaca humpi, tapi humfi. Alirkan nafasnya. Oke, selanjutnya ajib. Selanjutnya kita lihat dia fa-nya ya. Fa-nya dia berharokat baris bawah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat apa? Harokat kasroh. Ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, dia harus dibaca dengan vokal i. Maka fa-nya nggak kita lagi baca tetap fa. Nggak, kenapa? Karena dia bukan berharokat fathah, ya. Dan nggak kita baca dengan vokal u, fu. Kenapa? Karena dia bukan berharokat dhammah, ya. Tapi dia dibaca dengan vokal i, fi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh, dibaca dengan vokal i. Gitu. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Biar ngaji kita nggak hanya sekedar lancar, biar ngaji kita tidak tidak asal-asalan, asal merdu, asal lancar, terabas, lewat-lewat, enggak, ya. Oke, nah sekarang bagaimana menyempurnakan bunyi vokal i pada fi harokat kasroh? Bagaimana itmamul harokatnya? Itmamul harokat itu bagaimana kesempurnaan harokatnya? Kesempurnaan harokat kasroh bagaimana cara menyempurnakannya? Coba, gimana caranya? Dengan cara B. Tuh ya, teman-teman udah pada komen di kolom komentar. B. Apa itu B? R pertama artinya rendahkan, R kedua artinya rahang, B artinya bawah. Rendahkan, rahang, bawah. Ya, jadi cara melafalkan huruf berharokat kasroh bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja. Bukan hanya bertempu pada senyum saja, nggak cukup. Nggak cukup, karena senyum itu ya untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Fa adalah huruf yang tipis, maka dia senyum. Tapi kasrohnya gimana? Bukan tumpuannya pada senyum. Ya, kalau kasroh tapi pada RRB, rendahkan, rahang, bawah. Maka kalau saya izin contohkan, ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, contohnya pada huruf fa, maka bukan hanya sekedar fi. Ini hanya senyum. RRB-nya mana? Rendahkan, rahang, bawah, fi. Nah, itu untuk kasrohnya. Senyum untuk kadar tipisnya, rendahkan, rahang, bawah untuk kadar harokat kasrohnya. Fi. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Harokat kasroh sempurnanya rendahkan, rahang, bawah. Ajib? Faham? Lanjut. Ya, silakan difoto dulu nih. Ya, gitu, biar ngaji kita sekali lagi nggak asal merdu. Nggak selamanya yang merdu itu yang paling baik, nggak, ya. Nggak selamanya yang fals itu salah, nggak juga, ya. Gitu. Jadi jangan hanya
kita melihat dari keindahan kemerduannya dulu, tapi dari dari hurufnya dulu. Ya. Banyak hari ini yang bacaannya lancar tapi kurang disempurnakan dengan tajwid. Ya. Jangan irama, jangan tajwid yang ngikutin irama, taronum, makomat. Tapi makomat, irama, taronum itu yang ngikutin tajwid, ya. Alladzi hum fihi. Oke, selanjutnya. Ya. Fa-nya sudah kita bahas. Dia berharokat baris bawah, ya, kasroh, lalu dia berjumpa dengan ya dalam kondisi sukun. Nah, sekarang, ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, dia berharokat kasroh dan berjumpa dengan ya sukun, maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Teman-teman sekalian, boleh komen di kolom komentar, tunjukkan keaktifannya, tunjukkan semangatnya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh bertegur saba dengan ya sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Bagus. Ya, 2 harokat. Dan apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i. Ya, teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli, silahkan, boleh. Ya. Nah, mad tabi'i bukan hanya ada satu kondisi seperti dalam contoh kasroh ya sukun, tidak. Ada 2 lagi, ada fathah, ada dhammah. Fathah pasangannya alif, dhammah pasangannya wawu sukun. Ya. Jadi ada 3 kondisi. Dalam contoh ayat kasroh ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Fathah alif, dhammah wawu sukun juga sama 2 harokat mad tabi'i. Tuh, oke. Boleh ya. Saya nggak akan minta tolong teman-teman tap layar. Pokoknya kalau ada manfaat, ada kebaikan dan pengen dapat pahala jariah, bukan dapat ilmu doang, ya, tap layar dan share. Silahkan saja kalau mau, ya. Itu teman-teman sendiri yang menentukan. Mau tap layar boleh, mau nggak boleh. Tapi ada pahala jariah di sana insya Allah, ya, karena itu dapat membantu menyebarluaskan konten-konten ngaji. Lanjut, ya. Alladzi hum fi. Nah, sekarang 2 harokat. Oke. Sekarang saya izin jelaskan dulu, ya. Fun fact-nya seperti ini, teman-teman. Hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid apa? Hukum tajwid mad tabi'i. Hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an salah satunya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Maka kalau teman-teman mad tabi'inya nih ya, 2 harokatnya tidak konsisten, maka saya yakin bacaan ngaji teman-teman tidak teratur, karena mad tabi'i itu hukum tajwid paling banyak. Ya, maka bagaimana cara menyempurnakan 2 harokatnya tidak kurang atau paling sering kali terjadi kepanjangan? Caranya, ya, buat kita yang baru belajar, ayunkan 1 kali. Ya, diayun bacanya, ya. Oke. Ayun fihi alladzi. Nih juga sama nih, kasroh ketemu ya sukun juga nih. Nih, kasroh ketemu ya dalam kondisi sukun. Sama ya, dia juga di ayun. Alladzi hum fi. Ayun aja. Ya. Oke. Alladzi hum fihi. Kalau misalnya sudah terbiasa, apakah boleh tidak diayunkan, Bang? Boleh. Diayunkan itu hanya tips dan trik agar menjaga kesempurnaan 2 harokat tidak kesana kemari panjangnya. Faham? Jelas? Faham gak nih? Jelas gak nih? Ajib ya? Ajib ya, insya Allah ya. Kita belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid step by step ya. Oke, lanjut ya. Sip, bismillah ya, bismillah. Oke. Silakan yang mau screenshot foto dulu nih, biar kita tuh udah belajar tuh ada napak tilas belajarnya tuh belajar apa, ada napak tilasnya gitu loh, ya, gitu. Jangan sampai udah belajar karena nggak berikhtiar nyatet atau berikhtiar bernulis gitu ya, lupa deh. Makanya saya nulis, biar saya nulis teman-teman foto nanti pindahkan ke catatan masing-masing, ya, gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Bismillah. Oke. Alladzi hum fihi. Nah, sama nih. Ini udah kita bahas tadi di awal yang ini hak besar, ini juga sama hak besar. Ya, saya ingatkan jangan dilafalkan dari dada. Ya. Jangan dilafalkan dari dada tapi dari pangkal tenggorokan. Saya izin sedikit ulas ya, karena tadi udah kita bahas, jadi kita singkat saja. Saya ingatkan hak besar yang ini sama ini juga tadi sudah kita bahas, keluar dari pangkal tenggorokan, ya, makhrajnya dirasakan dari sana, ya.
Oke, tsumma li aqsal halqi hamzun ha. Surat apa ini Ustaz? Nih, lihat judulnya, lihat di sini apa? Surat apa nih? Bedah tajwid apa ini? Nah, ini suratnya, ya. Gitu. Oke. Nah, nggak ada dari dada-dada, cukup dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada, ya. Oke, lanjut lagi, paham? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. H besarnya sudah kita lafalkan, fihi, keluar nafas dan suaranya mengalir, ya. Lalu dia berharokat baris bawah. Ingat, tadi apa harokat baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berkasroh atau berharokat baris bawah, maka dia dibaca dengan vokal i. Maka hak besarnya dibaca hi. Gitu. Ya. Gitu teman-teman, ya. Nah, banyak imam membaca ihdina. Nah, sebenarnya tidak, ya, karena memang ada dalam kitab matan al-manzumah al-muqaddimah fi ilmi tajwid itu dijelaskan hak besar itu bukan dari dada, tapi dari pangkat tenggorokan. Nah, gitu. Ya. Paham? Jelas? Sip, ya. Oke, kita udah tahu nih ya hak besarnya dilafalkan seperti apa. Dia berharokat kasrah maka dia dibaca menjadi hi, ya. Ingat, bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat kasrah baris bawah? Caranya dengan cara B. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, rendahkan rahang bawah, ya. Jadi huruf berharokat kasrah bukan hanya sekedar disenyum-senyumin. Oke, H besar merupakan huruf yang tipis, maka dibaca sambil senyum. Tapi tumpuan harokat kasrohnya bukan pada senyuman, tapi pada RRB, rendahkan rahang bawah. Jadi senyum, rendahkan rahang bawah. Hi, alladzi hum fihi. Hi, bukan hi, tapi hi, direndahkan juga rahang bawahnya. Ya. Oke, kalau baca hak yang dilafalkan dari dada gimana? Hi. Sedangkan kita lafalkan hi, bukan hi. Ya, hi biasa. Oke, lanjut. Izin follow ya Ustaz, silahkan. Kalau ada manfaat silahkan di follow. Kalau ada manfaat lagi silahkan di share. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya, kalau nggak ada nggak usah. Oke, sip. Jelas? Nah, jelas ya teman-teman sekalian. Jadi yang kita bahas di sini izin kita perlahan, step by step, pelan-pelan. Kalau ada yang bilang ini bertele-tele, memang kita bertele-tele karena yang kita bahas bukan hanya huruf, bukan hanya panjang pendek saja, ya, dan sekilas-sekilas dari huruf, enggak. Tapi kita sempurnakan per huruf, insyaallah, per harokat, per hukum tajwid, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf mim. Ya. Oke, mim dilafalkan persis seperti huruf M. Persis seperti huruf M. Ya, saya izin bahas sesuai dengan pembahasannya sedang kita bahas, ya. Biar maju pelafalannya, ngajinya, karena kita judulnya bedah tajwid. Ya, gitu. Oke. Nah, mim dilafalkan seperti huruf M, ya, dilafalkan seperti huruf M. Dilafalkan seperti huruf M. Nah, mimnya dia berharokat dhammah, maka dilafalkan dengan vokal u, ya, maka mimnya dibaca mu, ya, harokatnya dhammah. Cara menyempurnakan harokat dhammah, wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhammah, dengan cara mm, ya. Sempurnakan harokat dhammah bunyi vokal u menjadi mu dengan cara mm. Apa itu mm? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, ya, gitu. Oke. Maju mulutnya, alladzi hum fihi maju, biar u-nya jelas, jangan cuman jaim aja. Alladzi hum fihi
hum, fi, hu, mu. Mana dhammahnya? Maju dhammahnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Harokat dhamma tidak akan pernah sempurna kalau nggak monyong mulutnya. Ya, maju ya mulutnya ya. Janji ya, maju nggak mulutnya tuh. Coba sambil bercermin, rasakan maju nggak mulutnya, monyong nggak mulutnya. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kho. Ya, oke. Nah, kho di sini dalam kondisi sukun. Ya, maka kita akan bahas kho dalam kondisi sukun. Oke, perhatikan. Bagaimana cara melafalkan huruf kho? Ya, salah satu karakteristik yang khas dari huruf kho adalah dia punya sifat hams. Hams itu mengalir nafas. Arti dari hams itu artinya adalah mengalir nafas. Nah, karakteristik nafas yang mengalir dari huruf kho itu adalah berupa seperti dengkuran. Ya, seperti mendengkur, seperti ngorok gitu ya, tapi nggak berlebihan, hanya sedikit. Muh, 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 ta. Jadi bukan muh, nggak berlebihan. Ya. Nah, memang bagaimana cara melafalkan huruf kho? Bagaimana cara melafalkan menyempurnakan huruf kho? Di mana letak makhrajnya dan yang lainnya. Nah, kita akan bahas. Bismillah, huruf kho ya. Nih di sini. Huruf kho. Mana ya? Nah, nih, perhatikan, kita kenalan sama huruf kho. Mana ya huruf kho ya? Nih, perhatikan. Kho itu punya makhraj. Kho itu punya tempat keluar huruf. Ya, setiap huruf hijaiyah kalau kita menyesuaikan dengan kaidah tajwid, ada yang namanya makhraj. Makhraj huruf kho itu keluar dari adnal halqi. Adnal halqi itu apa? Adnahu ghainun khauha, ya. Adnal halqi artinya ujung tenggorokan, atau kita tulis tenggorokan paling atas atau tenggorokan paling luar. Ya, yang nggak kebayang, yuk kita lihat ilustrasi gambarnya. Nih, ya, perhatikan baik-baik. Kho itu keluar dari, sini nih, area yang berwarna ungu. Nah, dari sini, ya, jadi bagian tengah tenggorokan kita itu ada 3. Ada ujung tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada pangkal tenggorokan. Ya, kho tidak dari tengah tenggorokan, kho tidak dari pangkal tenggorokan, tapi kho keluar dari ujung tenggorokan. Dirasakan keluar dari sini. Kalau tepat dari sini, maka nafas yang keluar, ya, nafas yang keluar dengan otomatis pasti akan mengeluarkan karakteristik nafas yang ngorok atau seperti mendengkur. Bisa diikuti nggak sampai sini? Ya, jadi dia bisa melafalkannya seperti ini. Muhta, muhta, muhta. Ya, muhta. Ajib, pelan-pelan, ya, gitu. Jadi nggak kita lewat nih. Huruf kho nggak kita lewat, ya, gitu. Oke, paham? Bisa? Mana nih? Di antara 900 orang, ya, yang komen, saya doakan khusus karena teman-teman aktif, ya. Kayak ngajar di kelas, ya. Kalau ada yang aktif murid-muridnya, senang dia, senang gurunya. Pun saya sama, walaupun ini online, ketika teman-teman aktif, ya, saya ikut senang, makin semangat saya, ya, gitu. Oke, baik. Maka ya, ketika melafalkan huruf kho sukun di sini, pastikan keluar dari ujung tenggorokan dan mengalirkan salah satu sifat nafas, ya, yang mengalir hams dengan karakteristik dengkuran atau ngorok. Muhta, muhta, muhta. Tapi jangan takalluf ya, jangan berlebihan. Muhta, enggak sampai yang berlebihan, enggak sampai yang berlebihan. Oke, sip. Nah, ketika kho sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat dhammah, ya, kho sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat dhammah, maka dia harus dibaca dengan tebal. Ya, oke, harus dibaca dengan tebal. Ya, aturan mainnya seperti apa nih? Masih ada nggak ya? Sebentar. Nih, ya, perhatikan huruf kho. Ketika huruf kho, nih yang mau foto-foto silakan. Ketika huruf kho sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, maka dibaca tebal. Akhraja, pangkal lidahnya diangkat. Akhraja. Kho sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah, maka dia juga dibaca tebal.
Sama nih kalimatnya. Mukhtalifun, mukhtalifun. Ya. Tapi ketika kho sukun didahului kasroh, maka dia bukan dibaca tipis sebenarnya, tapi kadarnya menipis. Ya, jadi saya tuh salah tulis, harusnya di sini kadarnya menipis, bukan tipis. Karena tetap dia tebal, tapi kadar ketebalannya berkurang. Jadi dia menipis kadar tebalnya, ya. Tapi bukan betul-betul tipis. Ya. Gitu, paham? Ya. Gitu ya. Jadi kho sukun didahului fathah ataupun dhammah dibaca tebal. Cara menebalkannya gimana? Cara menebalkannya gimana, teman-teman? Cara menebalkannya dengan cara nih yang ini. Angkat bagian pangkal lidahnya. Ini pangkal lidah. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah sret. Isti'la, terangkat bagian pangkal lidah. Ajib nggak tuh? Ya, ajib. Allah, 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 Allah. Maka ketika kita lafalkan, mohon izin, ya, pangkal lidahnya diangkat. Mukhta, jangan tapi mukhta, mukhta, tebal, diangkat pangkal lidahnya, bukan muh. Paham? Jelas? Ya. Oke, lanjut ya. Masya Allah. Ya Allah, tolong muliakan teman-teman yang sedang belajar di sini, ya Allah, mudahkan. Apalagi yang beliau-beliau ini ikut tap-tap layar dan share, ya Allah. Semoga semakin cinta dengan Al-Quran karena ikut berjuang dalam syiar Quran, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan banyak orang dengan cara menyebarluaskan konten-konten ngaji. Amin. Lanjut. Ya. Mukhta. Nah, selanjutnya, paham ya? Paham ya? Silakan di screenshot dulu nih. Ya, yang mengaminkan saya juga doakan khusus. Masya Allah, ya. Mukhta. Sekarang lanjut teman-teman, lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada huruf ta. Ya, banyak orang yang melafalkan huruf ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya. Banyak orang yang melafalkan huruf ta, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya karena lidahnya menjulur ke area luar mulut. Jangan sampai lidahnya menjulur atau seperti ngelel. Ya, seperti melet. Ya, ini nggak sempurna, seperti ngelel gitu ya. Nah, itu adalah ketidaksempurnaan. Hah, maksudnya ngelel melet tuh macam mana, Bang? Gitu ya, kalau teman-teman kepo. Seperti apa, Bang? Nih, seperti ini. Ya, huruf ta seringkali dilafalkan tidak sempurna seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Tatitu, 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 at. Yuk, jujur. Sekarang teman-teman bercermin. Ya, lalu lihat ujung lidahnya nongol nggak? Kelihatan nggak? Ta, ti. Coba komen. Siapa yang keluar? Saya misalnya, jujur. Siapa yang keluar huruf tanya kayak gitu, nongol ujung lidahnya? Ta. Maka itu kurang sempurna. Siapa yang masih kayak gitu? Komen. Ayo. Nah, siapa? Saya. Iya, saya tuh ya. Masih banyak yang melafalkan seperti itu, enggak apa-apa. Makanya kita izin bahas. Ya, itu adalah tetot. Tidak sempurna. Kurang tepat. Salah gitu ya. Oke. Nah, ya masih ya kayak gitu ya. Nah, maka bagaimana cara melafalkan huruf ta-nya? Ayo kita ta'arufan. Yuk kita ta'arufan yuk. Yang ta'arufan kita dengan huruf ta, bukan antara kamu dan aku. Ada ya. Sip. Nih, huruf ta, perhatikan ya. Huruf ta itu tidak boleh lidahnya menjulur, digigit atau seperti ada nongol, nggak boleh nongol. Tidak boleh nongol. Saya tambahin ya. Bahasanya nongol, ujung lidahnya nggak boleh ya. Gitu ya. Jadi huruf ta makhrajnya dari mana? Nah, dari torful lisan. Makhraj itu apa? Ayo, makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf ta ilustrasi gambarnya macam nih. Tuh. Ya. Ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Ta, ti. Jadi nongol nggak tuh ujung lidahnya, keluar nggak? Coba komen ya. Ujung lidahnya ke sini nggak? Keluar nggak? Ke sini nggak? Enggak ya. Dia masih di dalam area mulut. Maka ketika dilafalkan huruf ta itu nggak nongol ujung lidahnya.
Tubat. At, it, ut, ta, ti, tu, at. Bukan ti, tu, at. Ya. Jadi kayak ular kalau kayak gitu ya, lidahnya nongol, ga. Oke, paham? Sampai sini, mohon responnya di kolom komentar sekarang juga. Ayo, paham? Jelas? Ya, gitu. Sedikit-sedikit, lanjut lagi ya. Muhta. Nah, selanjutnya ya. Salah satu sifat dari huruf ta adalah salah satunya ya, kita nggak akan bahas semua. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan yang terkadang kita nggak ngeh. Nah, ta punya salah satu sifat yang disebut dengan hams ya. Ada yang bilangnya gini, hamas. Ah, boleh deh, tapi sebenarnya bukan hamas, jangan ada e-nya. Hams gitu, teman-teman ya. Oke, hams. Ya, arti hams itu apa sih? Arti hams itu apa? Hams itu artinya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Hams itu artinya mengalir nafas. Ya, nah kita tulis basicnya dulu ya. Ya, basicnya ta itu huruf-huruf yang punya sifat hams itu dia mengalir nafasnya. Tapi dua huruf, pengkhususan untuk dua huruf, yaitu huruf ta dan huruf kaf, kadar hamsnya bukan berupa mengalir, ya, tetot. Tapi berupa apa? Ayo, yuk kita ta'arufan lagi yuk. Ta'arufan mau nggak sama huruf ta? Ya, mana huruf ta? Kita mau ta'arufan malah nggak ada huruf ta-nya. Di mana huruf ta? Nih, yuk kita ta'arufan lagi nih. Huruf ta dia punya sifat hams. Hams itu adalah mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf ta dan kaf, kita lihat apa katanya? Percikan nafas. Berapa percikan? Gak usah dibahas berapa percikannya, ya. Asalkan jangan berlebihan becek. Kalau dia berlebihan disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, contoh percikannya seperti apa yang berlebihan? Seperti ini. Ti, tu. Enggak. Tapi cukup ta, ti, tu, at, it, ut. Paham? Ajib nih saya contohkan. Jadi percikannya jangan sampai berlebihan. Ta, ti, tu, at. Enggak, tapi at, it, tu, ta, ti, tu, at. Ajib? Paham? Lanjut? Mantap? Gaspol. Bismillah ya. Pelan-pelan teman-teman, ngaji itu menyenangkan, ya, tidak menegangkan, tapi tetap serius, fokus. Enggak cuma bercanda ketawa ketiwi, enggak. Ya, boleh kita ada candaan tapi ya tetap dengan batasan. Ya, jadi bukan kayak lenong tapi ya. Nah, jangan teman-teman ya, ini Quran, ya. Oke, gitu. Lanjut. Selanjutnya, ya. Jadi bukan komedi ya, tapi tetap menyenangkan, tetap lucu tapi ada batasan. Quran soalnya ini ada adab ya, dalam kitab At-Tibyan tuh kita punya adab-adab yang harus kita perhatikan ketika dengan Quran. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ya, jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke masih dari huruf ta, tapi sekarang kita lihat harokatnya. Ya. Kita lihat harokat baris atas, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada baris atas disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah, ya. Nah, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta-nya dilafalkan tidak ti tentu karena bukan kasroh, tidak tu tentu karena bukan dhammah, tapi dibaca ta karena dia berharokat fathah, bunyi vokal A. Tuh, gitu teman-teman maksud saya teh. Ya, paham? Jelas nggak? Nih, ya, itu biar kita ngajinya nggak cuman lucu-lucuan doang, ya, gitu. Karena ada yang dia menitik beratkan
jadi kayak bercanda gitu ya. Nah, tetap fokus, tetap menyenangkan, tetap ada candaannya, tapi batasannya harus dijaga. Ya, ini saya izin mengingatkan nih, ya. Apalagi langsung bersentuhan nih dengan pembahasan Quran, ya, ngaji dan yang lain-lain. Ya, gitu. Justru harus membuat kita semakin dekat, semakin bisa khusyuk, bukan hanya sekedar tertawa-tertawa saja, ya, gitu. Lanjut. Ta, ya. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada huruf, berikutnya ada huruf apa nih? Huruf lam. Ya, huruf lam. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf lam itu ya sudah, lafalkan saja huruf L. Nah, ada yang masih menganggap huruf lam itu adalah huruf L alfabet? Coba boleh komen di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, bayangannya ya sudah, lam itu adalah huruf L. Ada? Nah, ya, jadi huruf lam itu jujur ya, harus jujur. Siapa yang masih menganggap seperti itu? Ya, jadi lam itu dia tidak betul-betul serupa dengan huruf L, ya. Oke, tetot, ya. Bedanya apa, Bang? Bedanya? Ayo, ya, bedanya L alfabet dengan lam hijaiyah. Nih. Ya, perhatikan baik-baik. Nih, kalau huruf L, ya, kalau huruf L yang nempel itu biasanya hanya ujung akhir lidah kita saja. Al, la. Kelihatan nggak? Saya izin zoom ya. Nih, al. Ujung lidahnya doang. Sedangkan kalau huruf lam, al, la. Kalau L, al. Yang nempel ujung akhir lidah saja. Alhamdulillah. Nah, tapi alhamdulillah. Alladzi bukan alladzi. Faham? Jelas? Jelas ya? Oke. Jadi di sini jangan sampai L-nya doang, L-nya doang, ujung lidahnya doang, enggak. Ya, muhtali, bukan muhtali, enggak, tapi li. Oke, sip, gitu pelan-pelan per huruf bahas. Makanya kita satu penggalan ayat aja kita tadi mulai dari ini ya, dari hum sampai muhtali, ini kita membutuhkan waktu sebanyak 52 menit. Ya. Nah, gitu. Jadi memang di sini ya mohon maaf ya, saya nggak bisa cepet-cepet ya. Gitu. Step by step pelan-pelan aja ya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Muhtali. Nah, selanjutnya dia berharokat apa? Nih kita lihat harokatnya seret, kasroh ya. Berharokat kasroh, maka direndahkan rahang bawahnya ya. RB untuk menyempurnakan bunyi kasroh yaitu bunyi vokal I. Ya, saya izin ulas sedikit. Ya, maka ketika dilafalkan, ketika dilafalkan, ya, bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis, enggak, ya, bukan hanya seperti itu. Lam memang huruf tipis, maka dilafalkan dengan cara sambil senyum. Tapi kita lihat harokatnya apa? Kalau harokatnya rahang kasroh, maka RRB rendahkan rahang bawah li, bukan li, bukan li, tapi li. Alladzi hum fihi muhtali li tali direndahkan rahang bawahnya, bukan tali, apalagi tali. Nah, ya, oke, paham ya Ustadz? Pelan-pelan aja, apalagi ibu sudah tua, masya Allah. Sama-sama ya bunda, kita belajar ya, pelan-pelan aja, santai ya, gitu. Satu hari satu huruf juga nggak masalah ya, gitu. Jadi kita nggak mengejar cepat teman-teman ya. Cepat atau lambat itu bukan kendali kita, tapi ikhtiar dengan sungguh-sungguh atau tidak itu kendali kita. Masalah hasil di luar kendali ya, gitu. Oke, jadi jangan sampai kita memusingkan hal yang di luar kendali kita ya. Justru kita perlu memusingkan apa yang kita bisa kendalikan. Apa? Prosesnya ya, bukan hasilnya. Oke, sih, biar apa? Biar gak gampang kecewa kita ya, gitu. Oke, lanjut. Huruf fa saya izin lewat ya, karena udah kita bahas. Saya izin singkat saja. Fa dilafalkan jangan berubah menjadi P ya. Jangan berubah menjadi huruf P, karena kalau huruf P dia nggak keluar nafas dia. Tapi kalau huruf fa dia harus keluar nafas karena punya sifat namanya hams. Nah, maka cara melafalkannya saya izin ya, langsung contohkan. Fa dilafalkan seperti ini ya. Fa, fi. Jadi yang nempel gigi kita yang ujung atas ke bawah bagian yang dalam yang basah, pasti keluar nafas. Fa, fi, fu. Nah, kalau yang nempel bibir atas bibir bawah itu nggak akan keluar nafas. Pa, pi, pu. Up, itulah huruf P.
Allah. Bunda Rina, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Oke? Sip. Lanjut ya. Oke. Fu. Nah, ayo. Sekarang saya izin bertanya lagi ya. Ramaikan kolom komentar. Ini harokatnya namanya harokat apa? Ayo. Ayo. Ini namanya harokat apa? Teman-teman yang saya cintai karena Allah. Ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Ya, harokat dhammah. Saya izin tulis. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, simpul angka 9 di atas huruf. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dibaca dengan vokal U, maka fa-nya dibaca fu, ya. Oke. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Dengan cara maju mulutnya. Ya. Nih, teman-teman, ya. Kenapa harokat itu baik fathah, dhammah, kasrah disempurnakan? Ada yang namanya kaidah itmamul harokat. Ya, kaidah yang namanya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta. Kalau kesempurnaan cinta miliknya Bang Rizky Febian, ya. Jadi kesempurnaan harokat. Nah, sempurnanya harokat itu untuk menyempurnakan ngaji kita agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang ngajinya kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kayak kedengarannya enak ya? Enak ya? Tapi jujur, bacaannya lebih sempurna seperti ini. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya falas tuh ngajinya, tapi bacaannya lebih bagus tajwidnya dibanding A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi kita biar apa? Biar nggak memandang orang-orang yang mungkin kedengarannya kok kayak nggak enak, tapi ternyata bacanya justru lebih baik, insya Allah secara tajwid. Gitu, ya. Oke. Jadi sempurnakan juga tajwidnya. Ya, jangan hanya talunum makomat saja, itu nomor 2. Ya. Oke. Oke. Sip. Tapi bukan berarti teman-teman sekalian bukan berarti nggak jangan diindahkan, enggak. Tapi kita tahu skala prioritas dan tahu bagaimana menanggapi bacaan-bacaan yang kita dengar, gitu ya, gitu. Agar tidak terlalu meninggikan sesuatu dan merendahkan sesuatu, enggak. Gitu. Semuanya masya Allah, ya. Mukhtalifu. Sekarang teman-teman, ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Ini sahabat Quran sekalian, apa nama hukum tajwidnya? Dibaca berapa harokat dan apa nama hukum tajwidnya? Kotak yang saya kasih tanda warna biru. Ya. Fun. Nah, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun, ya. Oke, kita tulis mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Oke, mad arid lis sukun. Ya. Mad arid lis sukun ini boleh dibaca berapa harokat? 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, 500 harokat, berapa harokat? Ya. Oke, kita lihat jawaban teman-teman tuh. Jadi kita belajar aktif semua. Enak, nggak cuma satu arah. Boleh. Sip, udah pada bagus ya. Keren ya, ini Masya Allah udah pada pinter. Masya Allah, mumtaz ya. Dia boleh dibaca 2 harokat, ya, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Bukan 2 strip 6, bukan 2 sampai 6. Karena 3 dan 5 tidak termasuk di dalamnya. Bukan 2 sampai 6, 2 strip 6, 2 sampai 6. Karena 3 dan 5 tetot, ya, tidak termasuk di dalamnya. Oke, sip, ajib. Oke, ya, sip. Nah, sekarang kenapa ini bisa menghasilkan hukum tajwid yang bernama mad arid li sukun? Kenapa? Karena ada rumusnya. Nih, saya kasih tinta warna hijau. Ya, perhatikan kotak berwarna hijau ini kenapa disebut dengan mad arid li sukun?
Ya, apa itu tetot? Tetot itu adalah bunyi yang mengartikan tetot. Kurang sempurna, tetot, salah, tetot gitu ya. Oke, mad arid li sukun. Ya, kita lihat kotak berwarna biru. Kita lihat di sini ada huruf berharokat dhammah. Ya, berjumpa bertegur sapa dengan huruf waw dalam kondisi sukun. Maka ya, oke, yang saya tandai dengan warna hijau ini apa nama hukum tajwidnya? Ayo. Mad tabi'i, teman-teman, ajib, benar-benar ajib dah ya. Mad tabi'i, mad tabi'i. Oke, mad tabi'i. Mad tabi'i ya, plus ditambah. Ini kan ceritanya rumus. Mad tabi'i ditambah titik-titik, silahkan isi titik-titiknya sama dengan mad arid disukun. Oke, gini. Di sini kita bisa melihat ada huruf apa? Ada huruf nun ya. Nih, ada huruf nun, dia berharokat baris atas. Nah, harusnya secara basic dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka seharusnya kita baca dengan vokal A. Iya nggak? Betul nggak? Huruf hijaiyah apapun, basicnya ketika dia berharokat baris atas, seharusnya kita baca dengan vokal A. Ya, maka seharusnya kita baca secara basic mukhtalifuna. Oke, itu basicnya. Tapi kita lihat keadaannya. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun, contohnya huruf nun dalam ayat ini, dan dia berharokat baris atas, oke, lalu kita berhenti pada huruf tersebut. Ya, berhentinya karena karena di akhir ayat, gitu ya. Entah karena dia di akhir ayat, oke, atau ada di pertengahan ayat ketika ada tanda berhenti atau waqaf. Maka kondisi tersebut mengharuskan harokat fathahnya nggak kita baca na lagi, nggak kita baca mukhtalifuna lagi karena kita berhenti. Maka fathahnya diapain? Diganti, disukunkan menjadi sukun. Tintanya kita kasih tinta warna merah. Nah, sukun yang tiba-tiba muncul ini disebut dengan sukun apa? Sukun arid. Nah, ya, sukun arid atau aridoh atau sukun palsu. Ya. Oh, Bang, ternyata yang palsu itu bukan cuma hanya alamat palsu ya, Bang. Ya, sukun juga bisa palsu. Di sini sukunnya sukun palsu. Kenapa palsu? Karena asalnya dia bukan sukun tapi fathah. Karena berhenti muncullah sukun. Nah, paham? Jelas? Ajib gak nih? Ya, oke, sip. Maka, aduh sampai batuk ya, mohon maaf ya. Oke, jadi kita lafalkan ya. Fihi mukhtalifun. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. 2 harokat itu sepanjang apa, Bang, kadarnya? 2 harokat itu berarti seperti kita melafalkan fun sebanyak 2 kali. Fun mukhtalifun fun. Atau kalau misalnya mau dibaca 4 harokat juga boleh. Mukhtalifun fun mukhtalifun. Boleh. Atau 6 harokat paling panjang boleh. Mukhtalifun fun mukhtalifun. Nah, contoh itu untuk perumpamaan dan penganalogian. Faham gak nih? Nah, ya. Jadi mad arid artinya apa? Pertemuan antara sukun arid dan mad tabi'i. Pertemuan antara bunyi mad dengan huruf yang disukunkan. Mad arid disukun. Ya, sukun yang dipalsukan, ya, sukun palsu dengan pertemuan dengan mad. Waw sukun itu adalah huruf mad. Nah, ajib. Ya, nah tapi ada tapinya, belum selesai. Walaupun mad arid li sukun boleh dibaca 2 harokat, ajib. Dibaca 4 harokat, ajib. Boleh dibaca 6 harokat, ajib. Boleh juga. Tapi konsisten. Misalnya nih ya, perhatikan ya. Ini kan kita lagi baca An-Naba ya. Nah, di An-Naba ini di ujung-ujung ayatnya banyak yang dia mad arid disukun. Nah, contoh kita lagi baca nih ayat pertama nih. Ya, ayat pertama nih kita baca nih. Amma yatasaalun.
Di sini kita ambil mad aridhi sukunnya, pilih 4 harokat. Maka di ayat 2, di ayat 3, ketika ujungnya adalah mad aridhi sukun, maka dibacanya harus 4 harokat. Gak boleh tiba-tiba jadi 2 dan gak boleh tiba-tiba jadi 6 harokat. Harus konsisten. Jadi harus 4 harokat lagi. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Gak boleh gini teman-teman, ya. Mentang-mentang boleh 2, 4 atau 6 jadinya wah, warna-warni. Contoh, amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Nah, itu kan beda tuh panjang pendeknya. Nah, ini banyak orang nggak sadar biasanya pada saat lagi ngaji tilawah sendiri atau ngimamin. Karena terbuai oleh syahdunya, merdunya nada, akhirnya ada kaidah yang ditabrak. Nah, kenapa harus konsisten Ustaz? Karena aturannya begitu. Ya. Oke. Paham? Ajib ya kita ya. Ajib ya. Nah, itu untuk satu sesi baca. Misalnya teman-teman ngaji pada saat ba'da maghrib gitu ya, setelah maghrib. Maka ketika ada mad aridhi sukun, ketika ngaji ba'da maghrib itu ya, sebelum teman-teman shadaqallahul adzim, maka mad aridhi sukunnya tetap sama. Tapi kalau misalnya teman-teman ba'da maghrib 4 harokat, terus ngaji lagi ba'da subuh 4 ba'da isya, boleh 2 harokat, boleh pilih dari awal lagi, boleh 2, 4, 6 gitu. Oke? Paham? Jelas? Ajib ya? Sebelum kita lanjutkan, boleh saya izin minum dulu? Boleh saya izin minum dulu, isi bensin dulu? Ya? Oke? Nah, sambil nunggu saya minum, teman-teman, dan kita lafalkan ayat ketiga. Bantu 1000 orang nih. Yuk 1000 orang kompak, yuk tap-tap layar 1000 orang. Ya. Yuk berburu pahala jariah bareng-bareng, tap-tap layar. Dan di pojok kanan bawah buat teman-teman yang belum share, boleh di-share dulu ke grupnya masing-masing, grup keluarga, kerabat, sahabat, kantor, kelas, silahkan. Berburu pahala jariah 10 detik dimulai dari sekarang. Tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Saya minum dulu ya, sebentar ya. Aduh seret teman-teman, ini saya udah sejam tapi lupa belum minum. Ya, sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip, tes 1, 2, 3. Aman? Sudah? Terima kasih yang sudah beramal jariah bersama. Tap-tap layar dan share. Terima kasih, semoga Allah lipat gandakan keilmuan dan pahala teman-teman. Ya, sip. Kita sekarang baca bareng-bareng yuk ayat ke-3 dari surah An-Naba'nya. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekarang kita contohkan dari segi pelafalan, ya. Perhatikan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik ya. Ajib. Lanjut sedikit lagi ya. Gitu. Karena saya nanti jadwal jam 8 ada jadwal ngajar kelas private intensif spesial ya, kelas spesial. Kelas berbayar. Jadi kita upayakan sesegera mungkin. Nanti selesai saya istirahat dulu. Karena jam 8 sampai setengah 10, jam 10 sampai setengah 12, jam 1 sampai jam setengah 3 itu saya full ngajar. Ya, kelas. Oke, kita lanjut. Ayat keempat kita baca dulu bareng-bareng full. Ya, setelah itu kita bedah tajwidnya satu persatu. Kita baca sebanyak 2 kali. Ya. Bismillah. Kalla saya'lamun. Sekali lagi. Kalla saya'lamun. Oke, sip. Ya, kita mulai. Kalla. Di bagian kalla ini, oke, perhatikan. Di bagian kalla ini, ya, kita akan melihat diawali dengan huruf apa nih? Ini huruf apa ini? Ini adalah huruf kaf. Nama aslinya adalah huruf kaf.
Apa? Huruf kaf. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Seperti kita natural melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kakiku, kuku kaki, kakak kakiku, kaku kaku. Nah, itu natural. Dah, selesai. Ya. Oke. Kakiku bak, kakiku bak, kakak kiki kuku ak ik uk kuku kaki kakak kakiku kaku kaku. Cara ikut kelas berbayar nanti kita baru buka lagi 2 bulan mendatang ya. Setelah angkatan pertama ini selesai. Yaitu. Oke, namun ada yang harus kita perhatikan. Ketika melafalkan huruf kaf, kaf itu memiliki sifat yang disebut dengan hams. Nah, tapi hamsnya bukan mengalir nafas. Jadi gini, hams itu, saya izin ulang ya. Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Mengalir nafas. Ya. Oke, buat teman-teman yang mau masuk grup nanti boleh ya, di grup kita juga ada kelas gratis ya, itu bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di grup ya, setiap hari Jumat ba'da Isya, dan itu pakai visual khusus ya, nggak seperti di live, visualnya khusus ya, dan ada talaki, tapi untuk 10 sampai 15 saja ketika nanti Jumat ba'da Isya waktu Indonesia bagian Barat. Yang mau masuk grup, yang belum masuk grup ya boleh komen mau. Grup kita sudah ada 4 grup, 3 grup sudah full 1000 orang. Nah, grup keempat baru kita buka sudah sekitar 100 orang. Yang mau boleh komen masuk grup ya. Karena grupnya yang udah masuk grup jangan masuk lagi. Grup 1 2 3 yang udah masuk ke grup 1 2 3 jangan masuk lagi. Nanti terlalu banyak grupnya. Caranya gimana? Caranya sabar, tonton ini sampai akhir. Oke? Yang mau masuk grup caranya sabar, tonton ini sampai akhir. Yang mau masuk grup caranya sabar, tonton ini sampai akhir. Oke, terima kasih. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi huruf kaf dilafalkan senatural seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kaki kubak, kuku kaki, kakak kakiku, kaku kaku ya. Nah, tapi ya huruf kaf ini ya dia punya sifat hams. Oke, hams itu secara basic atau dasar artinya adalah mengalir nafas. Namun, pengkhususan untuk 2 huruf yaitu huruf kaf dan huruf ta, kadar nafas atau hamsnya bukan mengalir. Ya, tapi hanya berupa apa? Hanya berupa percikan-percikan nafas. Tuh, ya. Lihat, kaf dia punya sifat hams, ya. Nah, sifat hams ini artinya mengalir nafas harusnya. Tapi pengkhususan untuk kaf itu hanya berupa percikan-percikan nafas. Ya, percikan nafas saja. Jadi jangan sampai lebih dari kadar percikan. Kalau lebih, ya bahkan sampai mengalir, nanti jadinya takalluf. Takalluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf kaf yang berlebihan macam mana, Bang? Macam nih. Kaki kubak. Nah, itu berlebihan tuh. Itu takalluf tuh. Harusnya kita lafalkan cukup kaki kubak ak. Kerasa nggak ada percikan nafasnya? Ak. Jadi bukan ak. Ya. Allahu akbar. Enggak, tapi Allahu akbar. Nah, gitu. Bukan akbar. Ya, gitu. Oke? Ah, jelas? Mana nih komennya? Udah mulai loyo, teman-teman. Udah mulai bergegas menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Semoga Allah berkahi ya yang lagi para pencari nafkah, khususnya para ayah-ayah sekalian ya. Semoga Allah berkahi ya kerjaannya. Buat bunda-bunda yang mungkin juga sedang ikut kerja juga, lancar kerjaannya ya, berkah rizkinya ya, dilimpahkan keberkahan. Saya gak minta dilimpahkan harta nominal banyak, itu mah bonus. Tapi yang penting dilimpahkan keberkahan dalam harta-harta teman-teman sekalian. Ya, yang mengaminkan dalam komentar, saya aminkan kembali untuk teman-teman. Ya, oke, sip, kita lanjut. Nah, jadi dilafalkan jangan sampai k, cukup k, atau senatural seperti teman-teman melafalkan huruf k alfabet. Faham? Ya, amin, masya Allah, Allah. Ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Oke. Nah, kaf sudah kita lafalkan. Sekarang kafnya dia berharokat baris atas. Ingat, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka harus kita baca dengan vokal A. Maka kafnya dibaca K, ya. Kaf
ketika berharokat baris atas, kalau dia bunyi vokalnya nggak jadi O seperti huruf so, to, ro, ho, to dan yang lain-lain, maka dia dibaca maka dia merupakan huruf yang tipis. Ya. Oke, huruf yang tipis yang dia berharokat baris atas, ya, maka cara penyempurnaannya dengan cara BMSS. Nah, apa itu BMSS? Ayo, BMSS adalah buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan bunyi A-nya, yaitu harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, ya, itu seperti ini. Bukan ka, itu hanya buka mulut. Ka, ya, sempurnain tipisnya sambil senyum. Ka, bukan ka, ya, bukan kalla, tapi kalla. Kelihatan nggak senyuman saya? Kalla, bukan ka. Tapi jangan lebay juga, jangan berlebihan nggak, senyum tipis-tipis aja, ya. Oke, sip, lanjut, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, fokus, konsentrasi. Sebelum teman-temannya mau masuk grup, pokoknya tungguin sampai akhir kalau pengen masuk grup, ya. Gitu. Oke, senyumnya ganteng Ustadz. Ganteng karena saya laki-laki. Kalau senyumnya cantik, nah itu yang menakutkan. Laki-laki tapi cantik, ya. Bahkan ingin mempercantik diri. Wah, itu agak menakutkan ya, laki-laki yang pengen cantik, ya. Oke. Sip, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada huruf apa, teman-teman? Nah, ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau. Ini huruf apa namanya? Ya, huruf lam, ya. Huruf lam. Nah, lam dilafalkan. Siapa yang masih menganggap huruf lam itu persis seperti melafalkan huruf L? Boleh komen? Sekali lagi kita bahas. Siapa di antara teman-teman yang menganggap bahwasannya huruf lam itu persis seperti huruf L pada abjad alfabet? Ya, jujur ya, harus jujur, ya. Lam, yang menganggap lam, ya udah lafalkan saja huruf L. Nah, gitu. Enggak lagi, masya Allah, ya. Baik. Nih, saya akan coba sandingkan dan bandingkan. Teman-teman perhatikan baik-baik. Masya Allah. Sebentar. Nah, nih, kalau teman-teman melafalkan huruf lam masih diserupakan dengan huruf L, maka itu kurang sempurna. Perhatikan baik-baik. Kalau huruf L yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contoh, al, la, al, kala, kala, enggak. Tapi wallamu adna halimun tahaha, ya, dengan cara seperti ini. Al, kalla saya, kalla, bukan kalla. Ya, gitu. Oke, jadiin VT dong juga, insya Allah ya. Saya belum bikin VT lagi ya, nanti kita buat VT. Kala, salah tapi kurang sempurna, tapi kalla. Bisa diikuti nggak, teman-teman? Sahabat Quran, halo, assalamualaikum. Bisa difahami? Jelas? Yuk kita lanjutkan, ya. Sip, masya Allah. Sip, terima kasih ya yang sudah aktif di kolom komentar, sudah aktif menyebarluaskan, sudah aktif ikut syiar dakwah Qurannya, ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah menjadi tim, ya, syiar dakwah Quran di live ini bukan hanya tim nyimak, bukan hanya tim belajar, tapi tim syiar dakwah Quran. Semoga engkau muliakan ya Allah, ya. Siapa yang sudah jadi tim syiar kita? Tim syiar kita, tim syiar Quran ada. Ya, insya Allah teman-teman jadi tim syiar Quran semua, insya Allah, ya. Oke, sip. Selanjutnya, lam di sini kita cek dulu harokatnya ya. Kita cek dulu harokatnya. Bismillah. Malah kehapus. Oke, sip. Nah, perhatikan ya. Nah, nih, lamnya berharokat fathah baris atas. Maka huruf hijaiyah apapun, teman-teman sekalian, ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka dia dibaca dengan vokal A, ya, maka lamnya dibaca la. Ya, maaf, dibaca la. Dibaca la. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika fathah kan memang basicnya dibaca dengan vokal A. Nah, kalau dia tetap dibaca dengan vokal A, tidak berubah terdengar menjadi O,
Karena kalau O dia berarti huruf yang tebal. Nah, kalau dia tetap A bunyinya ketika fathah, maka dia adalah huruf yang tipis. Bisa difahami? Bisa difahami ya? Nah, seperti itu. Oke, dia huruf yang tipis. Nah, ketika huruf tipis dia berharokat baris atas, maka cara penyempurnaannya gimana? Sekali lagi, dengan cara BMSS. Teman-teman nggak apa-apa ya, saya ulang-ulang kayak gini ya. Semoga teman-teman nggak bosan. Kalau bosan sih nggak masalah sih, namanya juga manusia ya. Gitu ya, sip. Namanya ini kita lafalkan dengan cara BMSS. Ya, BMSS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah bunyi vokal A, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Nah, maka ketika kita lafalkan sama, ya. Siap biar ngelotok, Masya Allah. Ya, baik, insya Allah atas izin Allah. Maka, kita praktekkan ya. Ya, kalau kita baca tanpa BMSS, bunyinya jadi gini. Kalla, buka mulutnya irit banget nih. Kalla, kalla saya'lamun. Kalla. Nah, sedangkan sepuranya harokat fathah, dibuka mulutnya ka, itu fathah. Tapi, kalau di huruf yang tipis, sambil senyum dong sedikit. Ka. Jadi kalla, bukan kalla. Jadinya tebal nanti kalau kayak gitu. Ya, kedengarannya tebal. Kalla, bukan tapi kalla. Senyumnya tapi jangan berlebihan. Kalla, enggak gitu juga. Kalla. Itu. Ya. Senang biar tanpa paham atas izin Allah. Ya, mengulang itu saya tidak akan bilang biar makin paham, enggak. Ya. Diulang itu bukan teman-teman paham bukan karena diulang-ulang, tapi karena kita berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, jadi jangan sampai kita lupa, bukan karena diulangnya saja, tapi karena izin Allah kita paham. Ya, gitu. Jadi saya tidak akan mengejar teman-teman agar paham, karena paham teman-teman bukan dari saya, dari Allah. Kita hanya berikhtiar saja. Kalau teman-teman paham, ada manfaat, alhamdulillah. Kalau belum ya nggak apa-apa, karena yang saya kejar bukan memahamkan teman-teman. Yang memahamkan teman-teman itu tetap Allah. Ya, sip. Gitu. Karena kadang-kadang kita suka ngerasa semua ini karena kita. Siapa kita? Ya, jangan sombong, kita termasuk saya. Siapa saya? Ya, sip. Lamnya sudah kita bahas. Ya, lamnya sudah kita bahas. Sekarang lamnya di atasnya ada tanda apa, teman-teman? Bentuknya seperti gambar burung terbalik. Seperti gambar burung terbalik, maka ini disebut dengan tanda apa? Tanda tash. Kalau saya menyebutnya ini dengan tanda namanya tanda tashdid. Ya, tashdid. Ada yang bilang tashdid, ada yang bilang sabdu gitu ya. Ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, boleh. Silahkan, apapun boleh ya, penamaan mah bebas. Kalau saya lebih biasa manggil si gambar burung terbalik ini adalah dengan tasydid ya. Maka tolong jawab di kolom komentar ramai-ramai ya. Tolong dijawab di kolom komentar ramai-ramai. Perhatikan tasydid ya, tasydid cara pelafalannya itu basicnya seperti apa. Nah, oke. Tasydid itu pelafalannya seperti apa ya. Pelafalannya seperti apa? Cara melafalkannya gimana? Diapain? Ditekan. Bagus. Masih ada yang jawab ditahan. Berarti teman-teman yang jawab ditahan saya izin tetotkan dulu untuk sementara waktu. Kenapa? Karena basic tasydid bukan ditahan 2 harokat, tahan 2 harokat, tahan 2 harokat. Enggak, itu bukan basicnya, bukan itu. Tasydid itu basicnya sebenarnya ditekan semua huruf ya, kecualinya apa? Kecuali 2 huruf apa? Nun bertasydid, mim bertasydid, baru ditahan. Alasannya karena dia ada hukum namanya gunnah, tahan 2 harokat. Faham? Ya, enggak semua tasydid tahan 2 harokat, tahan 2 harokat, enggak. Oke? Nah, kalau nun dan mim dia ditahan karena jelas ada hukum gunnah dia. Ya, nih, contoh kita contohkan ya. Kalau nun dan mim baru dia tahan. Contoh. Inna am
konsep tasydid itu bukan tahan tapi tekan. Nih, kecuali 2 huruf, nun dan mim baru dia ditahan karena hukum gunnah tadi ya. Inna, amma. Tuh, ya. Kalau teman-teman bilang lam bertasydid, konsep tasydid itu semuanya ditahan 2 harokat, berarti kalau lam di sini ditahan 2 harokat, jadi bunyinya gini. Kallasa, kepanjangan. Cukup tekan saja. Kalla, kalla. Tuh, nggak nyampe 2 harokat. Kalau 2 harokat, kalla. Kelamaan. Faham? Faham nggak? Jelas nggak teman-teman? Halo, assalamualaikum. Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham? Jelas? Ya, jadi konsep tasydid apa? Tekan atau tahan? Konsep basic tasydid itu tahan atau tekan? Tekan atau tahan? Ya, tekan. Ya. Siapa yang baru tahu boleh komen atau boleh komentar di kolom komentar, chat di kolom komentar. Bang, seriusan bang, saya baru tahu. Selama ini saya mengira semua tasydid itu sama konsepnya, tahan 2 harokat, tahan 2 harokat, tahan 2 harokat. Ayo, siapa boleh komen? Ada? Ya, nggak ya? Itu kurang sempurna, Gitu, oke? Oke. Sip, baik, sip teman-teman ya. Saya cukupkan dulu ya. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Ya, yang mau masuk grup free ya, grup dan dapetin kelas free bersama saya langsung. Grup 1 2 3 udah full 1000 orang. Grup keempat lagi kita coba bangun udah sekitar 100 orang, maksimal di 1000 orang. Ya, yang mau masuk grup, yang belum masuk grup ya, boleh komen. Apa beda tekan sama tahan? Tadi Bunda Syahidah sudah saya jelaskan. Ikut nggak dari awal? Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, yang mau nanti berkenan menunggu nggak ya? Berkenan menunggu nggak? Karena setelah ini saya akan ada izin informasikan beberapa hal dulu ya. Oke, mau? Baik, yang mau jangan kemana-mana ya. Karena nanti kita ada kelas free setiap Jumat ba'da Isya dan ada talaki di sana untuk 10-15 orang. Oke, sekarang kita dulu baca bareng-bareng dulu ayat ke-4-nya ya. Kita baca dulu ayat ke-4-nya ya. Siap? Oke. Kita baca 2 kali ulang. Habis itu teman-teman butuh Al-Quran tahsin nggak? Teman-teman butuh Al-Quran yang pembahasannya seperti yang tadi saya jelaskan nggak? Kalau butuh, ini ada Al-Qurannya. Tuh, ngebahas per harokat, ngebahas per huruf, makhraj, gambar makhrajnya ada, kesalahannya umumnya ada, tips praktisnya ada, dan sifat-sifatnya ada. Ada yang mau nggak? Tuh, Al-Quran seperti ini. Ada yang butuh nggak? Nih, ada tebal tipisnya dibahas, seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, ada hukum tajwidnya. Ya, ini jarang ada di live yang lain. Teman-teman boleh cari. Tuh, latihan per hurufnya ada. Yang mau boleh komen mau. Yang mau boleh komen mau dulu. Nanti sebelum saya arahkan untuk masuk grup, teman-teman bisa yang mau order bisa order dulu, boleh komen dulu, ya. Gitu. Modulnya belum ya, modulnya belum. Sudah beli. Mau, yang mau boleh komen mau dulu biar dapetin diskon 50.000-nya. Tapi setelah kita baca ini dulu dan sebelum nanti kita akan arahkan teman-teman yang mau masuk grup. Ya, yang mau keluar silahkan. Oke, baik. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Yang mau setelah ini. Bismillah. Yang mau tuh ada 18 orang ya, saya siapkan ya, hanya untuk 5 menit saja ya. Kita mulai. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Oke, baik.